Ya ini entah benar atau salah ya. Begitu kita tadi baru sampai, kita masuk gang. Tadi itu saya sempat lihat sesosok ibarat kata kayak ada orang tua gitu di depan gang. Gang mana? Dan yang pas tadi di depan. Ya pas awal masuk. Iya, Oh, jadi bukan kayak yang sini kan? Oh, iya, depan Itu orang tua beneran. enggak. Itu secara manusianya, Enggak, secara gaibnya itu itu yang lagi. orang tua beneran kan yang laki-laki yang lagi sakit kan. Ini orang tua tapi berbentuknya perempuan. Jadi Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fauzius dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita bareng Restu. Nah, di edisi kali ini kita akan bercerita tentang sesuatu hal yang sangat mistis, nggak mistis juga sih, horor ya. Bersama narasumber kita, ini dia Mas Ageng dan Andi Winata. Halo. Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya dia. Kegiatannya apa aja nih di masa pandemi kayak gini? Ini ya, di kegiatan sekarang ini kan memang lagi ini ya. Gue sebenarnya sih di DO sebenarnya. Aku udah bikin DO dan juga di entertain. Cuma DO sekarang kan lagi siaran ya, nah Tokyo sama ya. Iya betul. Jadi ya konten aja sih. Konten. Sama kayak Restu juga sih. Subscribe YouTube-nya di Andi Winata Channel ya. Oke, jangan lupa Kalau ya. Instagram-nya Ada juga, Andi Winata. Andi Winata. Kalau Mas Ageng kesibukannya apa di sehari-hari? Ya buat saat ini sih masih mengaspal aja ya. Karena kerjaan saya sehari-hari itu ojek online. Ojek online. Ya. Sosok seorang ojek online itu pasti memiliki banyak sekali cerita gitu ya. Wah, udah banyak banget ya. Pernah gak sih ngalamin hal-hal mistis gitu saat narik gitu? Pernah waktu itu jadi ada sebuah kejadian. Saya pernah dapat orderan fiktif. Orderan fiktif? Iya, jadi saya nganterin salah satu paket. Kita nggak perlu sebut namanya ya, dari mana toko mana dan mall mana ya kan. Saya anterin ke wilayah Tangerang. Dan setelah sampai sana itu alamat dan lokasi sama nomor rumahnya itu pas. Rumah kosong. Oh, rumah kosong. Iya, sampai saya tanya RT setempat, Mas ini yang udah ke 100 kali nganter ke sini. Oh gitu. Gitu. Ya cuman karena memang udah tugas dan kewajiban saya Iya. mengantarkan paket, walaupun cuma dapat orderan sedikit, ya mau nggak mau saya antarkan. Walaupun ada suara-suara aneh lah, ada yang ketawa-tawa, cuman kan saya intinya niat usaha dan cari uang gitu loh. Ya mau nggak mau paket itu akhirnya saya tinggal di situ. Setelah disuruh sama warga tempat dibuka, itu cuma isinya kabel data aja mas. Kabel data ya udah. Dan 2 hari kemudian ya alhamdulillah saya narik itu nggak seperti biasanya saya narik gitu. Rame ya. Iya iya, karena lebih ramai dari hari-hari sebelumnya gitu. Karena kan banyak orang yang bilang katanya kalau ketemu sama Gitu-gituan ya. makhluk-makhluk seperti itu katanya besoknya kita dapat rezeki Rezekinya apa. lancar gitu Benar, ya. cuman ya kalau buat saya Mitos kali ya. balik lagi kan Tuhan yang Iya, ngatur ya udah kan. oke semuanya yang ngatur. Iya. Jangan percaya kayak gitu doang. Benar. Itu apa namanya? Tapi setelah itu kayak kan biasanya kalau habis ngalamin kayak gitu badan suka meriang, sakit gitu. Kamu kayak gitu nggak? Ya alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah. Bahkan ya menurut saya itu orang paling enak dan manusia paling pas ya dia bisa jajak curhat, sharing gitu. Iya, maksudnya. Ya makhluk-makhluk seperti itu gitu loh. Daripada kita curhat ke seseorang, ke teman ataupun sekaligus saudara, nggak bisa dipercaya gitu. Ember gitu ya. Benar. Tapi kalau Nanti kalau kita cerita sama orang, Diceritain lagi nanti. enggak bukan. Kita ceritanya pisang sampai sana udah kolak. benar. Jadi olah-olah lagi. Iya benar. Gitu sampai. Tapi itu pertama kalinya kamu ngalamin kejadian mistis kayak gitu, ada hal-hal lain yang lebih seram dari itu gitu pernah nggak? Ya mungkin saya pertama melihat itu di usia 5 tahun. Waktu itu posisi di kampung kejadian. Saya habis pulang sholat isya, saya kira itu bapak saya mas.
Itu saya pulang lewat salah satu gang daerah rumah. Saya kan orang Tegal ya kan. Jadi pas pulang sholat, itu saya tarik dan saya peluk. Apa itu? Saya kira itu bapak saya, ternyata bukan bapak saya. Oh, jadi makhluk yang menyerupai bapak kamu gitu. Iya, cuman dia posisinya itu madepnya ke belakang saya dan saya sempat peluk. Saya tarik agak pulang, ternyata pas dia noleh ke arah saya sempat kaget dan dia sampai lari. Makanya serem ya. Iya. Ya pokoknya wujudnya itu bukan kayak manusia biasa lah. Gitu. Dan sampai sekarang pun kamu masih bisa melihat kayak gitu. Ya masih, makanya sebenarnya saya itu udah nggak pengen lihat hal-hal kayak gitu loh mas. Karena kalau ngeliat orang yang bisa ngeliat kayak gitu, untuk kita pola makan aja gimana sih? Kepikiran terus ya kalau ketemunya yang cantik, yang mana ada. Loh ada mas, ada yang ada. cantik. Oh, maksudnya Karena gitu ya? jin itu kan bisa menyerupai berbagai Benar. bentuk ya, dari yang cantik sampai wajah yang buruk kayak gitu. Itu udah ini ya, metajun ya. Ya seperti kayak orang taunya tante K ya, misalnya. Ya, kuntilanak ya. Kayak orang taunya cuma tante K itu satu. Sebenarnya kalau jenisnya itu banyak tante K itu. Contoh misalkan meninggal kecelakaan, atau kebakaran, atau Melahirkan, dia gitu. melahirkan, atau dia bunuh diri, dan itu jenis-jenisnya banyak. Cuman orang taunya ya tante K Kuntilanak. aja gitu loh, tante K. Jadi sebutnya kan tante K itu biar nggak terlalu serem kali ya. Jadi tante K itu kalau kita kuntilanak kayak gimana gitu. Iya. Oh gitu, sampai kan katanya kan lo suka penelusuran ke gedung-gedung gitu ya. Iya. Kemarin sama Andi juga ya, Andi? Ya betul. Jadi Itu gimana ceritanya? gue tuh sebenarnya memang gue ada channel pribadi. Jadi sebenarnya gue biasanya tuh lebih explore kayak keindahan alam, karena gue tukang traveling nih bisa dibilang gitu ya. Terus juga konten gue itu yang menjadi hobi gue ya, kayak fishing di laut, terus juga review-review. Nah kebetulan ada temen gue baru bikin tim, tiba-tiba main horor nih, konten horor. Nah gue diajak tuh, lu mau gak nih jadi collab sama gue gini. Oh gitu. Nah gue tanya sebenarnya, lo main ke tempat horor gini ada orang pinternya nggak? Ada. Enggak, karena buat gue lu main konten ke tempat angker tanpa ada orang yang Bisa. katakanlah bisa mengobati kalau ada insiden lu kesurupan atau lu diganggu, itu kan buat gue ngeri ya. Dan lu nggak bisa main-main modal berani, modal nekat doang dengan hal kayak itu, buat gue bahaya banget. Nah akhirnya tiba-tiba waktu itu gue diajak nih buat ke tempat temen gue itu di salah satu ini ya, daerah namanya Kampung Vietnam. Itu letaknya di Kramat Jati tuh, dekat Jakarta Timur sana. Nah gue sebenarnya cuma pengen nongkrong, tiba-tiba kata temen gue, ayo buat konten yuk di sana yuk, kita ya iseng aja kesana. Tiba-tiba nih gue ketemu nih komunitas ini ya, Gapkui ya. Jadi dia Apa punya tuh? Gapkui ini ya, GAP. komunitasnya dia ini. Kita punya satu base camp namanya GAP. GAP. Oh, GAP. Ya, kalau ojek online itu kan pasti ada satu komunitas Base gitu ya. base camp. Jadi terkenalnya itu ya GAP gitu. Jadi udah bukan seperti komunitas sih kalau menurut saya, udah Keluarga seperti ya? keluarga. Ya. Nah, jadi setelah itu kalau menurut gue sebelum gue masuk ke kampung itu, jadi gerombolan dia ini udah masuk duluan tuh beberapa motor ya, kalau nggak salah ya. Ada puluhan belasan motor lah masuk ke sana. Nah orang situ ngomong itu pasti orang mau syuting gitu, karena di sini tuh sebenarnya jalan buntu ya, Iya. ya Mas Ageng ya. Benar. Jalan buntu, Oh, iya. kalau lu kesana itu udah otomatis lu mau ke tempat itu gitu. Nah di situ kan emang terkenal kan. Nah jadi dia masuk duluan, gue masih ngobrol-ngobrol di depan tuh. Nggak lama kemudian gue mulai masuk ke dalam. Nah tim GAP ini waktu itu udah mau arah ini ya, mau ke depan lagi ya. Iya. Ketemu lah gue nanya-nanya, oh lu lihat apa di sana gini. Akhirnya udahlah daripada lu ini ya, kita sharing bareng aja, gabung yuk. Jadi kita Jadi awal ketemunya nggak sengaja. nggak sengaja, Iya. nggak direncanakan juga ya Mas Ageng. Benar, benar. Tiba-tiba gue lihat, gue kasih, lu punya hobi aneh. Gue bilang, lu jatuh tempat angker, cuman udah kata kayak lu bertamasya melihat-lihat kebun binatang, lu lihat binatang, ini lihat hantu gitu. Apa sih membuat Mas Ageng itu tertarik gitu untuk penelusuran ke tempat seperti itu? Ya karena gini loh, banyak orang yang nggak percaya di zaman modern seperti ini ya.
banyak orang yang nggak percaya itu ke hal-hal dan dunia seperti itu. Makanya kan ya sangat disayangkan itu misalkan ada rumah atau gedung kosong banyak disalahgunakan, contoh buat dicoret-coret lah, tempat minum atau tempat mesum. Jadi kita ini harus tahu gitu loh, ibaratnya mengenang sejarah loh, walaupun ini udah nggak layak berpenghuni, tapi seenggaknya ini harus kita jaga gitu loh Mas, bukan buat tempat buang sampah sembarangan ya. gitu loh. Jadi sampai saya bilang sama temen, kalau memang mau melihat atau kalian nggak bisa, ayo saya ajak gitu loh, saya ajak ke tempat sana, nanti kamu lihat wajah dan ekspresinya beliau itu seperti apa dia senang atau sedih. Kalau tempatnya ibarat kata nggak dicoret-coret, nggak buat buang sampah, ya dia biasa kayak kita, relax gitu loh. Tapi makanya banyakkan orang-orang bilang buang sampah ke rumah-rumah kosong itu kasihan gitu loh Mas sebenarnya. Ya kita intinya saling menjaga aja lah gitu. Tapi apa sih mereka itu namanya kampung Vietnam ya? Kampung Vietnam. Terakhir kemarin Itu gedung apa sih? dia perumahan, jadi rumah-rumah model-model dulu ya Mas Andi. Jadi yang gue dapet sih info dari warga sana dulu katanya itu ada kayak ini ya panti jompo juga, ada kayak jadi kayak sebenarnya tuh kayak asrama ya. Jadi itu asrama itu misalkan ini ada perkampungannya juga, ada dua blok, ada panti jompo dan juga kayak mes perkampungannya. Nah, jadi itu sejarah cerita dulu kan pernah ada ini ya, zaman dulu kan emang zaman Sekitar perang tahun 70 sampai 75 itu kurang lebih ada orang-orang Vietnam itu singgah gitu. jadi imigran gitu Oh, ya. jadi namanya kampung Vietnam. Dikatakan kampung Vietnam itu ceritanya. Itu Mas kemarin ke sana tuh ngalamin hal-hal aneh gitu ya. Ya, banyak sih kejadian-kejadian yang janggal, salah satunya dari teman saya juga ada yang bisa dikatakan kalau orang sekarang bilang apa kesurupan ya. Lupa. Ya, Maksud karena ya salah satu dari teman saya juga nggak percaya gitu bahwa adanya beliau, makanya ya udahlah apa salahnya saya panggil dan interaksi langsung ngobrol-ngobrol dengan mereka, baru pas tahu oh iya benar memang ada, baru beliau sampai percaya sampai sekarang. Sambil Ya, seruput kopi ya. Gitu. Ya, bahkan Mas Andi pun sampai ngajak juga gitu loh jalan-jalannya, kalau orang bilang wisata malam lah gitu. Jadi pas ketika kesurupan kampus tertentu dia ada ngomong sesuatu enggak? Menyampaikan Apa sesuatu. tuh yang dia sampaikan? Ya itu seperti yang saya tadi bilang, yang namanya rumah kosong, walaupun rumah kosong kantor ini tetap dijaga, jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Ya. Dan Karena karena tempat itu kan walaupun kita manusia yang unik tapi gaib itu jadi muninya ya. Benar, Karena kita itu hidup berdampingan. Iya. Bukan begitu Mas Andi? benar. nah misalnya kan berarti kamu bisa ngelihat sosok-sosok itu gitu. Ya bisa sih, cuman walaupun bahasanya nggak sepenuhnya tapi tetap nggak bisa. Bahkan kalau menurut saya semua orang itu pasti bisa. Cuman kan balik lagi dari orangnya itu. Ibarat kata pisau gini loh Mas. Pisau kalau diasah itu kan makin tajam. Iya, betul. Kalau nggak diasah itu tumpul ya. Itu dia, manusia itu seperti itu, kalau mereka makin asah ya makin tajam gitu. Iya. Tapi juga ada bantuan dari orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu ya Mas Andi. Iya benar. Kemarin yang kamu lihat di sana tuh ada sosok apa aja? Berapa macam sosok? Ya Banyak. kalau di daerah mana rumah Vietnam itu ya kebanyakan sosok-sosok orang tua yang saya lihat, sosok orang Karena itu tua. memang bekas panti jompo yang begitu Ya, ya. emang ini Nah. apa orang-orang tua dulunya tuh. Satu bekas panti jompo dan kedua pun yang saya lihat itu ada sesosok perempuan. Beliau itu kayak gimana ya wajahnya itu hancur gitu loh Mas. Jadi keadaan mukanya itu nggak lazim dilihat gitu loh, jadi matanya sampai keluar, sampai bahkan beliau nggak ada tangan gitu. Jadi ya, Dan berbentuk sama sekali. ya berbentuknya nggak seutuhnya full kayak manusia Kamu normal. nggak takut gitu? Saya sih takut sih enggak, cuman jijik aja dalam hati, aduh besok gua nggak bisa makan nih. Karena Takut kepikiran, kayak gitu. iya gitu loh. Ya sebenarnya kalau dibilang saya pengen kayak emasnya sama semua, saya pengennya kayak gitu, biasa aja, nggak usah dilihatin kayak gitu loh. Maksudnya cuman kalau dilihatin, ya mau gimana lagi? Memang udah takdirnya saya kayak gini, lihat kayak gitu ya udahlah yang Itu penting. bisa dibilang anugerah bukan?
Ya anugerah apa ya? Anugerah Kalau kayak gituan, Ji. ya mungkin kalau dapat rezeki anugerah, cuman kan kalau lihat yang kayak gitu bisa dikatakan bukan anugerah gitu loh. Musibah. Ya bisa dibilang musibah juga. Tapi tadi lu bilang katanya Iya. dia curhat Yang katanya. abis dulu kayak gitu dapat rezeki. Iya, enggak dia curhat katanya. Enggak, diajak curhat itu kan yang harus mukanya hancur. Contoh seperti saya misalkan lagi ngojek, itu di sepanjang jalan banyak banget. Kalau orang bisa Lalang, melihat, lalang gitu ya. kalau orang bisa melihat, kayak misalkan kita di jembatan, kalau orang bisa melihat itu banyak di jembatan, di kolong jembatan, bahkan kayak di daerah Kebayoran Baru itu kan ada Flyover. nah flyover, terus keliling jalannya itu kan kanan kiri pohonan. Iya, iya. Itu kalau masnya bisa lihat itu banyak yang kejadian bekas kecelakaan gitu. Nah nggak semuanya yang tadi saya bilang, nggak semuanya makhluk-makhluk itu berwajah itu cantik, pasti banyak yang hancur-hancur. Belum lagi ada Mr. P, ya kan? Pocong ya. Nah itu makanya kenapa saya setiap ada Mr. P itu nggak berani mendekat. Jangan Mr. P. Apa? Lain itu. Oh artinya Mr. beda ya, P. beda, sorry apa? Lo kan itu produk Mr. P lo. Mr. P itu punya kita. Iya ya, Mr. Produk juga Pocong lah, itu. Mr. Pocong ya, bisa dikatakan kayak Jangan. gitu. Jadi kalau Mr. P itu punya kita. Oh iya, sorry. Jadi Mr. Pocong itu. Dia tahu. Sebut gini aja, kunci gitu. Iya, Lebih- iya, lebih kunci. Kalau lebih- Mr. P kan ini ya benar. Poci. Kunci aja. Tahu. Jadi dia pocong kan angker, kalau Hah? kunci kayak imut. Oh iya lah, poci lah benar. Bisa dikatakan kayak poci. Dan Mr. P lagi. Benar, bisa dikatakan kayak poci gitu. Nanti sensor ya. Jadi bukan saya takut atau gimana loh mas. Cuman kalau nggak deket sama hal-hal yang namanya Mr. Poci itu, baunya aja udah nggak lazim. Jadi 10 kali lipat daripada bangkai tikus. Kalau orang yang bisa tahu merasakan gitu. Makanya kenapa kalau orang yang bisa melihat atau sekaligus indigo atau gimana, setiap melihat Mr. Poci itu nggak berani mendekat, ya bukan karena takut, tapi karena Aroma. rasa Aromanya. aroma baunya itu gitu. Tapi itu nggak maksudnya aroma itu memang aroma secara normal atau cuma orang-orang yang punya kemampuan bisa melihat aja mencium aroma itu. Ya kalau mungkin kalau tanpa disengaja orang-orang biasa pun Bisa. 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 Tapi Bisa kalau ibarat merasakan. kata kita nggak sengaja juga banyak juga yang biasa aja, kenapa lu mual-mual, kenapa ini Iya, ini, iya, iya. karena orang nggak tahu Iya gitu. betul. Balik lagi tadi kita ke kampung Vietnam. Penasaran nih. Berarti itu tempatnya luasnya kira-kira berapa ini sih? Panjang banget ya? Wah kalau Lebar ya? luas atau lebarnya kita pun nggak tahu jumlahnya berapa ya, Ya, yang tempatnya jelas sih luas banget. kalau menurut gua dia ini ya, gerbang itu kan kita masuk jembatan ya Mas Arin ya. Benar. Jadi kali. Nah, Oh di pinggir kali pinggir juga. kali Iya. aksesnya itu kalau kita mau masuk ke kampung Vietnam itu ya kita jembatan karena di ada di Malang tuh, di perkampungan itu. Dan Nah. kalau Mas Andi tahu di situ ada sebuah jembatan kali kan, Ya. itu kalau orang bisa melihat itu di kali situ ada yang Gerbangnya. dihuni dengan makhluk sejenis siluman buaya, Mas. Buaya putih. Kalau orang bisa melihat, Penunggunya ya. iya benar. Di situ ada sesosok makhluk buaya putih. Kalau memang ada yang bisa melihat ya. Kalau orang yang nggak bisa melihat, itu paling cuma ngomong kosong, bualan doang. Cuman kalau ada yang bisa melihat, pasti bilang iya benar. Ada gitu ya. Ada sosok buaya putih gitu. Ya kalau masalah penunggu-penunggu memang banyak banget. Banyak sangat. banget di sini Wah, ya. Oh, berarti Mas Aden ini penelusurnya itu udah berapa lama sih? Dari kapan? kalau saya itu memang dari kampung itu sering diajak sama orang tua gitu. Karena kan biasanya orang Jawa dan orang tua saya juga, kamu ini laki-laki calon pemimpin. Jadi suatu saat kamu punya keluarga, punya istri atau punya anak, kamu itu nggak harus takut, dan kamu itu nggak perlu takut karena manusia itu paling sempurna. Ya, betul. Selama penelusuran ini di mana tempat yang paling serem menurut Mas Andi? Kalau buat sejauh ini di daerah Jakarta banyak, cuman belum bisa membuat saya sampai lari pontang-panting gitu. Ini sombong amat Ya ya. bukannya saya sombong Oh, iya. atau takabur gitu ya. Bahkan contoh kayak kemarin kita selain di mana di rumah Vietnam, kita ke konversi di daerah Tangerang ya Mas Andi, Ya, di Aster Tangsel. Theater. Itu memang jadi lokasi gudangnya itu bekas orang pesugihan. Oh, Nah, jadi orang itu punya konveksi dan orang itu memuja makhluk astral.
Nah, tumbalnya itu karyawan sendiri. Jadi banyak orang di situ itu ya banyak yang ibarat kata takut lah gini-gini ya. Alhamdulillah kita kemarin survei sama Mas Andi, kita masuk walaupun ada gangguan-gangguannya Mas Andi ya. Tapi Iya. kita Apa tuh gangguannya? ya itu di situ banyak Mas. Ada yang kita lagi pengambilan gambar, ada yang nyambit, ada yang tawa-tawa, ada yang nangis gitu loh. Karena di situ itu bukan cuman ini aja makhluk gaib, tapi siluman pun banyak Banyak di situ. gitu loh. Makanya setiap kali saya keluar sama teman ibarat iseng-iseng wisata malam itu, kita itu bukan cuman mikirin buat saat ini tapi mikirin ke depannya gitu loh, gimana keamanannya. Kalau memang saya nggak siap, lebih baik saya bilang enggak lah, lebih baik besok, lusa atau bulan depan kita jalan lagi. Tapi kalau memang mental saya bilang siap, ya udah ayo kita jalan, silakan. Ya karena kan namanya main-main kayak gitu kita nggak sembarangan juga kan. Kita mikirnya bukan cuma di tempat itu aja, tapi kita mikirin pas sampai rumah, beliau punya keluarga, teman saya punya anak kecil, kan nggak mungkin. Ikut ya kayak gitu ya. Ya yang ditakutin kayak gitu. Ada pernah ngikutin. Pernah waktu itu kejadian ada teman jadi nggak sengaja, ya orangnya gimana ya, namanya ABG kan ngeyel-ngeyel gimana, ayolah gini-gini bang, gini-gini, gua nggak takut gini-gini. Ya udah bilang, ya maaf aja, lu mendingan di rumah aja, karena istri lo ini lagi kotor. Udah bilang kayak itu, kalau memang lo mau ngajak jalan, lu aja sendiri, jangan ngajak bini lo. Oh itu bininya diajakin. Nah, bini diajak, singkat cerita, ikut dia sampai rumah, gitu loh. Jadi di lokasi itu biasa aja, tapi di rumah itu katanya ya awalnya beda di kosannya dia, gitu loh. Sampai bang pengagung nelpon terus, saya minta tolong gini. Pas saya cek di lokasi kosannya dia, ternyata oh memang benar ada gitu. Ternyata makhluk itu memang suka sama Istrinya. istri teman saya gitu. Makanya ya udahlah saya bilang masing-masing aja, karena dunia kita kan udah beda. Iya, gitu. kita betul. Ya alhamdulillah sampai 2 hari kemudian udah normal, dan sampai sekarang juga udah aman lah ibaratnya. Ya banyak lah hal-hal yang kalau cerita bisnis itu atau gaib-gaib itu Luas banyak. ya, luas ya. Banyak. Terus Andi, lo kenapa bisa tertarik gitu akan dunia horor penelusuran gitu? Awalnya gimana? Ya itu tadi gue bilang kan, temen gue itu memang dia sebenarnya kalau dibilang kenapa lu mau terjun ke genre horor, sebenarnya gue sendiri itu sebenarnya orang yang suka hal mistis, gue pribadi. Tapi gue juga sebenarnya seorang penakut juga. Cuma gue sok-sok berani aja. Nah, karena ya gue berani kalau memang ada orang yang punya kemampuan di bidang itu, ya nggak apa-apa. Cuman gue juga pengen tahu aja kan. Ya karena dunia gaib itu sebenarnya orang kalau kita bicara gaib, umumnya sih orang tertarik gitu. Bener nggak? Kayak lo nih kan, lo juga pasti interest kan dengan hal-hal gaib. Tapi ya jangan coba-coba kalau nggak ada orang yang bisa atau yang cover lo. Karena ya kan tadi pada saat lo penelusuran tiba-tiba makhluk itu nyaman cocok sama lo, diikut lo. Gue jadi ikut deh. Nah, sekarang gini Mas Angga, ini kayak kita kan habis dari tempat angker. Jadi kita pulang dari sini kita dari nempel nggak di si Restu ini aja. Jangan dong, nggak ada ya. Ini ya maaf aja ya, kita ngebahas begini aja walaupun kita Dia denger lo ya. apa namanya kita Radius. di rumahnya apa namanya Mas Restu, dia itu tetap dengar. Ngomongin gue lo ya. Gitu. Iya, Karena karena ternyata baik cuma sekedar Benar. sharing aja. Tapi pernah sih sebelumnya itu ada cewek yang cerita waktu dia jemur baju atau Mr. Poci itu setelah dia pulang suka ada kejadian aneh tuh kayak gitu. Kan dulu tuh konten gue setiap hari Kamis malam Jumat itu gue selalu upload narasumber horor. Tapi semenjak kejadian itu gue udah nggak pernah lagi nih. Tapi gue nggak horor kan, gue berdua ini nggak horor kan. Ada tahu. Dulu pokoknya setiap malam Jumat gue selalu upload yang narasumber horor. Sampai yang terakhir tuh yang paling serem Mr. Ki yang warna merah. Tapi Tante Ki. kalau disebut Tante dia Ki. kalau disebut dia bakal muncul. Disebut itu semalam itu gue ya kayak gitu lah pokoknya. Kejadian. Sejak itu gue nggak pernah lagi mendengar sumber cerita horor. Jadi lu kita horor nih kita Jadi berdua. tahu lagi nih.
Mungkin karena ada Mas Andi kali ada pawangnya makanya dibahas lagi. Wih, Bang, kalau gue sih bukan pawang horor ya, tepatnya pawang wanita. Ini pawang reggae. Bini lu nonton ntar nanti. Iya. Jadi gitu ya, sebenarnya seru ya. Kadang kita kalau ngebahas misteri itu memang nggak ada habisnya. Iya kan? Tapi ya ini entah benar atau salah ya. Begitu kita tadi baru sampai, kita masuk gang. Tadi itu saya sempat lihat sesosok ibarat kata kayak orang tua gitu Mana? di depan gang. Gang mana? Gang yang pas tadi di depan. Ya pas awal masuk. Iya, jadi Bukan kayak gang sini kan? Oh gang sini ada orang tua beneran. iya kan yang di gang yang Tetangga lu sini. ya. Di gang sini yang pas kita mau masukin motor. Oh iya, depan Itu orang tua beneran. Enggak. itu secara manusianya, itu, secara gaibnya itu ada yang lagi. orang tua beneran kan yang laki-laki yang lagi sakit kan. Ini orang tua tapi berbentuknya perempuan gitu. Jadi Nah, ini nih. iya. Jadi pas biasa itu kayak orang senyum gitu. Kalah sih sama lo gitu. Iya, bukan jadi ibarat kata welcome lah. Kayak gini, selamat datang di Indomaret. Benar. Oh enggak, silahkan mau pakai tetapi ya. Gitu dia. Ya mungkin seperti itu ya Tapi kan, kan saya nggak kalau tahu. prinsip gue sih selagi kita nggak musik mereka, Benar. dia nggak bakalan musik kita juga kan? Benar Nggak lah. sih? Ya kan yang tadi saya bilang, setiap kita masuk ke tempat-tempat mana, makanya selalu minta izin. Assalamualaikum, permisi. Ibaratnya, walaupun nggak dapat izin dan kita pun nggak bakalan berani lah ya kan untuk langsung nerobos aja, bukan berarti lantaran kita takut atau Iya. gimana ya, kita manusia nggak pernah takut sama gitu ya, cuman kan kita menghargai apa salahnya. Takut. Mungkin ada cerita ya kan. Hah? Takut nggak? Oke ya. Enggak, sebenarnya gue ada sisi terkadang gue takut, ada sisi terkadang gue juga berani. Berani. Jadi balance sih sebenarnya. Jadi Jadi kadang kalau tergantung pemikiran kita, saat kita pemikiran yang menjerumus ke sana pasti kita harus sendiri ya. Benar. terkadang tuh mindset juga ya Mas Ageng ya. Jadi kalau lu pikirin, wah kayaknya setan nih, kayak setan nih, Dia bakalan ngomong. agak muncul ya, karena itu ada di kepala kita soalnya. Emang nggak ada ya. Ya lu rasa ketakutan nih, sebenarnya tempat ini nggak ada. Tapi kalau lu parno, mungkin itu terbentuk dari Karena itu gini, lo ya. nggak sembarangan setan itu menampakkan ke semua orang gitu loh. Mas. Iya. Karena ya mungkin buat bangsanya dia kalau ngelihat nampakin terus orang bisa ngelihat dia tanpa sengaja, dia itu bisa dikatakan apes dan sial gitu loh. Ya beda kalau orang-orang yang udah biasa ngelihat kan, itu mungkin dikatakan itu lebih tinggi ilmunya dari gua. Tapi kalau orang-orang yang biasa nggak ngelihat tiba-tiba ngelihat, walaupun orangnya itu lari, setan itu pun apes loh, kok gue bisa dilihat Jadi sama kayak orang-orang kayak biasa gini ya, gitu. energi dia tuh ke bawah kita. Mungkin Iya. kayak lemes. Mungkin sebaliknya manusia dimasukin makhluk gaib juga lemes gitu ya. Benar, maksudnya. benar. Jadi kayak kebalikannya gitu ya. Iya, Nah, jadi itu. kayak gitu. Nah, masalah setan pun nggak ada yang seperti contoh di film-film yang bisa membunuh orang atau gimana, itu nggak ada, nyekek atau gimana nggak Nah, ada. gue mau sedikit tanya nih. Hmm. Gue pernah lihat ada konten YouTube juga ya, di YouTube tuh banyak konten yang kayaknya setan tuh gak ada harga dirinya. Kayak pocong ditampilin Iya. diajak ngobrol sampai bermenit-menit di kamera. Gue sih jujur ya, gue sebagai orang awam itu tuh pembohongan publik banget. Itu bener loh. Jadi penonton YouTube tuh harus cerdas juga gitu loh, karena makhluk gaib itu tidak seperti apa yang orang buat tampilin di depan kamera, bahkan ngobrol sampai kayak nggak ada harga dirinya gitu, Iya. kayak kuntilanak atau pocong gitu, bener nggak sih? Benar. Gitu loh. Lo jadi penonton yang cerdas aja deh kalau menurut gue ya. Sekarang ya maaf Gitu. apa ya, jangankan kita mau apa yang tadi Mas Adi bilang, yang mau ngerjain pocong atau ngerjain tante K ya kan, kita belum ditampakin aja kalau kita udah merinding kan. Iya. Udah ada pemikiran, ini kalau dia nongol gue bakalan lari. Gimana mau kayak gitu kalau bukan settingan gitu loh. Iya. Karena kan ya makanya kan Sampai yang dipukul batako. Nah, Ya, itu settingan iya, banget gitu. itu bener-bener Itu kalau nggak bisa ya. nggak bisa. Nggak. Sekarang ya maaf aja, yang namanya makhluk kayak gituan, pintu walaupun terbuat dari besi aja bisa dia tembus. karena dia memang ini. Sekarang kita logis Tembus, apa ya. iya, pikir cara logika aja ya, pintu dari besi aja bisa dia tembus, masa bisa pakai batako ya kan nggak mungkin kan, kayak gitu aja kalau memang pemikiran kita yang nalar ya kan. Makanya Terus ya, terus juga ini ya, makhluk gaib tampil di kamera itu bisa terjadi juga ya, Bisa. tapi kecil kemungkinan.
Toh kalaupun itu nampak juga paling hitungan Iya, second ya, benar. berapa detik gitu ya. Berapa detik? Nggak harus langsung lama. sampai lama gitu Iya. ya, enggak lah. Aduh. Ya mungkin itu bisa dibilang nenek gayung mau eksis kan, kita nggak tahu ya kan. Ya itu lucu sih kalau menurut gua. Konten boleh sih kalau menurut gua bikin konten, tapi ya nggak harus membohongi yang hiburan sekedar hiburan. Iya. Kalau hiburan sih boleh, tapi kan terkadang nanti mindset orang itu arahnya beda kalau pemahamannya nggak sampai gitu, ya kan? Untuk Mas Ageng ada pesan-pesan ya untuk orang di rumah ketika melihat sosok-sosok makhluk seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya intinya nggak usah panik, ya kita mendoakan aja gitu. Karena kan sebenarnya makhluk gaib ini gini loh, dia menampakkan ke seseorang yang nggak biasa lihat, itu dia pengen curhat. Karena yang tadi saya bilang, misalkan kita lagi jalan, kita bisa lihat, dia menampakkan, dia itu ibarat kata nyaman dan dia mau minta tolong. Ini loh, ambil contoh ini, misalkan ada orang meninggal karena pembunuhan. Nah sampai sekarang misalkan belum ketemu pembunuhnya itu siapa, pelakunya siapa, kan? Dan penampakan ke orang yang nggak biasa bisa melihat gitu. Jadi dia ini pengen curhat, nih gue pengen curhat. Untung dia nggak punya YouTube ya, kalau Nah, dia punya YouTube, kalau dia dia curhatnya punya ke Tatu. pasti ya kan. Jadi dia ini pengen ngasih tahu, ini lo gue meninggal gara-gara ini, biar ibarat kata tolonglah bantu gue biar Cari cepet. pelakunya. Benar, biar cepat ketangkep pelakunya. Cuman berhubung kitanya udah pikirannya negatif, anjir setan gini-gini, udahlah gue cabut. Sebetulnya nggak perlu lari, karena kalau ya kita lari ya gimana ya, sebenarnya ya jujur saya juga nggak begitu berani dan nggak begitu takut Mas. Cuman orang tua saya bilang manusia itu paling sempurna, buat apa lu takut? Ya, secara makhluk itu paling sempurna ya, Benar. derajatnya. Makanya kan orang tua saya bilang, lo kalau ketemu sama dia, walaupun nggak ketemu atau lewat-lewat tempat yang gimana-gimana, lo harus saling mendoakan gitu. Jadi ibaratnya ya dia pun tenang gitu. Kayak kita kemarin di kampung Vietnam juga yang ada curhat sama Mas Ageng ya, gitu ya. Jadi kayak cerita kepedihan, ya udah kita kirimin Al-Fatihah kayak Iya. gitu kan. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya bukan review ya, kita mengunjungi tempat angker, tapi kalau memang ada cerita kepedihan, ya kita juga hanya memberikan ini ya, kirimkan doa ya. Iya. Itu kan dengan doa itu pasti bisa mungkin lebih baik buat dia ya. Karena semangat mendoakan gitu. Mendoakan memang dunia kita dan mereka. Oke, terima kasih karena durasi. Oke, terima kasih Andi dan Mas Ageng sudah mau mampir ke Tatu. Ini memang cerita yang sangat menarik sekali gitu kan, penelusuran ke tempat-tempat yang horor, yang tempat-tempat yang terbengkalai gitu ya, yang jarang orang yang mau datang ke tempat tersebut, tapi mereka berdua ini mau mengunjungi karena ya penasaran juga ya. Dulu gue bangun loh, serius loh. Apa? Dulu gue bangun loh. Serius asli, gue nggak bohong. Kepala gue, tangan gue kalau lihat tuh. Apa itu tuh tanya dia deh, kalau dia ngerti, gue nggak ngerti. Itu yang tadi tadi saya bilangin kan. Gue nggak bohong, serius gue nggak bohong. Ya Dulu gue bangun. kalau dia ngomong apa, kita cerita bahas masalah dia itu ya Didengar dia gitu pasti ya? dengar. Yang tadi saya sempat bilang sebelum kita masuk ke lokasi ini, ya saya sempat lihat itu dia orang tua atau bentuk perempuan gimana. Ya mungkin dia pengen ngintip ya kan, ngeliat kok masalah lah, makanya saya sebutin ya kan, berbentuk orang tua yang bisa dikatakan Positif nggak? ya sepulah. Intinya positif? Positif Intinya nggak? positif. Positif ya? Dia mau bantu untuk YouTube videonya jutaan. Amin. Bagus, bagus. Keren. Oke, terima kasih untuk Andi dan Mas Ageng sudah mau mampir ke sini. Sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa apa namanya, subscribe YouTube-nya Mas Andi apa? Andi Winata Channel. Andi Winata Channel, dan follow Instagram-nya Andi Winata Saya ada 88. Instagram nggak? Ada. Nah, nanti apa namanya, link Instagram itu ada Bawah di ya? deskripsi. Iya. Dan terima kasih sudah mau mampir. Iya. Diminum kopinya. Oke, siap. Tunjukin dong logo channel. Oke. Gue nggak ada. Oke, ngopi dulu. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Aku Stefan, Mas Ageng dan Andi pamit undur diri dan sampai jumpa.